Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunandar. Saya akan mensimulasikan video pembelajaran kelas rangkap model 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita bergabung dengan kelas 5 karena guru kelas 5 tidak bisa hadir karena sedang sakit. Kita doakan bersama-sama agar beliau akan diberikan lekas sembuh. Amin ya rabbal. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak kelas 6, apakah hari ini sudah hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, hari ini kita akan belajar untuk kelas 6, yaitu materi struktur dan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa. Untuk kelas 5 kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Baik, Pak Guru mau bertanya, untuk kelas 6 minggu lalu belajar apa sampai di mana? Baik, kemarin kita belajar menuju masyarakat sehat ya. Nah, kalian masih ingat? Bagus, alhamdulillah. Untuk kelas 5, Pak Guru mau bertanya, belajar apakah minggu lalu? Alhamdulillah, kalian masih ingat ya, gerak tubuh pada makhluk hidup. Oke. Baik, hari ini untuk kelas 6 kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa. Bapak berharap kalian bisa mengenali apa saja lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa serta fungsi-fungsinya. Begitu juga untuk kelas 5, kalian juga mampu mempresentasikan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Baik, Bapak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk membentuk kelompok ya, untuk berdiskusi untuk kelas 6 dan kelas 5. Kalian silakan duduk bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, sudah. Kalau sudah, kalian buka buku kalian masing-masing, buka buku materinya ya. Kalian pelajari kelas 6, diskusikan, kalian presentasikan ke depan, sebutkan apa saja itu lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, apa saja strukturnya, organisasinya, lalu kalian sebutkan apa aja fungsinya. Begitu juga untuk kelas 5, sebutkan kalian ke depan, presentasikan, sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup ya. Kelompok silakan maju ke depan, kalian diskusikan dahulu lalu dipresentasikan maju ke depan semuanya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mempelajari dan didiskusikan kepada teman kelompok kalian masing-masing. Baik, sudah. Baik, silahkan kelompok 1 kelas 6 untuk maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Baik,
sangat bagus ya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Kelas 6 dan kelas 5. Kelas 6 bisa mampu menyelesaikan, mempresentasikan dengan baik materi lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, dan kelas 5 juga bagus ya, bisa mempresentasikan apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup. Baik, setelah kalian mempresentasikan, Bapak ingin memberikan kesimpulan ya, pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk kelas 6 ya, lembaga-lembaga yang ada desa itu adalah organisasi atau badan yang dibentuk di tingkat desa untuk membantu pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik. Lembaga-lembaga yang ada di desa yaitu adalah terdiri dari kepala desa, dia yang memimpin pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Adapun di bawah kepala desa adalah jajarannya yaitu perangkat desa, membantu kepala desa seperti sekretaris desa dan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun ya, RT dan RW. Lalu yang kedua adalah BPD, Badan Pemusyawaratan Desa ya, merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa, berfungsi sebagai mitra sekaligus pengawasan pemerintah desa. Tugasnya antara lain menyusun dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga adalah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Contohnya yaitu RT, rukun tetangga, RW, rukun warga ya, mengurus administrasi dan kehidupan sosial warga di tingkat paling bawah. Dibantu oleh PKK ya, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, menggerakkan peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan desa. Dibantu juga dengan Karang Taruna ya, kepemudaan di desa. Dibantu lagi dengan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dibantu lagi Posyandu ya, pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat. Dan dibantu lagi lembaga adat desa yang jika desa memiliki adat istiadat, kalau tidak ada ya, adat istiadat ya, tidak ada ya. Ini secara khusus ya, lembaga adat dapat dibentuk untuk melestarikan dan menjalankan nilai-nilai adat. Contohnya lembaga adat Nagari di Minangkabau, lembaga adat Bali di Bali ya, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, lembaga-lembaga desa berfungsi untuk menjalankan pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat, mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Baik, untuk kelas 5 ya, kalian sudah bagus ya, mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Sekarang Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu sifatnya atau kemampuan membedakan ya makhluk hidup dari benda mati. Berikut ini adalah ciri-ciri utama makhluk hidup ya. Kalian tadi sudah sebutkan ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas ya. Makhluk hidup memerlukan oksigen ya untuk bernapas, karbon dioksida untuk proses metabolisme.
Contohnya manusia bernapas dengan paru-paru, ya, ikan dengan insang, tumbuhan dengan stomata, seperti itu. Yang kedua yaitu memerlukan makanan, nutrisi, ya. Makhluk hidup itu membutuhkan energi, ya, membutuhkan energi makanan, ya, untuk mendapatkan energi. Hewan dan manusia makan dari luar, sedangkan tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Itu. Yang ketiga yaitu bergerak, ya. Manusia, hewan, tumbuhan itu bergerak, ya, makhluk hidup mampu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain, ya. Dari A ke B bergerak baik aktif maupun pasif, ya. Kalau aktif itu hewan dan manusia, pasif itu seperti tumbuh-tumbuhan, ya. Dia bergeraknya mungkin tidak berpindah tempat, tapi dia bergerak, ya. Dia bisa tumbuh, berkembang seperti itu, ya. Contohnya manusia berjalan, ya, seperti itu. Hewan berjalan. Selanjutnya yang terakhir adalah yang selanjutnya tumbuh dan berkembang, ya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, ukuran tumbuh dan perubahan bentuk, ya. Seperti bayi, ya, tumbuh menjadi dewasa, biji-bijian tumbuh menjadi pohon, seperti itu. Berkembang biak, ya. Makhluk hidup itu berkembang biak, ya, reproduksi namanya, untuk mempertahankan jenisnya. Makhluk hidup berproduksi, contohnya ayam itu bertelur, manusia itu melahirkan, ya. Tumbuhan berkembang baik, berkembang biak dengan biji atau tunas, seperti itu, ya. Yaitu peka terhadap rangsangan, ya, atau iritabilitas, seperti itu, ya. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan, contohnya mata menyipit saat terkena cahaya, putri malu mengatup saat disentuh, seperti itu, ya, contohnya. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa ekskresi, yaitu hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan dikeluarkan dari tubuh, ya. Seperti manusia itu BAB, ya, seperti itu, ya. Cukup sekian hari ini anak-anak. Apakah semuanya sudah paham mengenai materi hari ini? Ya, alhamdulillah kalian sudah paham semuanya, ya. Semoga kalian memahami apa materi yang hari ini sudah dibahas, ya. Setelah itu kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan untuk kelas 5 dan kelas 6, ya. Di buku minggu depan kita bahas, ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa, ya. Karena tadi kita berdoa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa dimulai. Doa sasal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.